Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 33 akan membuat video konsultasi gizi terkait penyakit TBC paru dengan saya sendiri, Indah Fitri Aulia sebagai konselor, dan teman saya Tiara Priska orang sebagai klien. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum ke video konseling gizi, adapun tahapan konseling gizi terdiri dari 6. Yang pertama itu adalah membangun dasar-dasar konseling, yang kedua menggali permasalahan atau asesmen, yang ketiga menegakkan diagnosis gizi, yang keempat intervensi gizi, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang keenam terminasi konseling. Ini sih Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Indah, ahli gizi yang akan membantu Ibu pada konsultasi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Tiara. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Di sini kita akan berdiskusi santai saja ya Bu, dan saya di sini untuk membantu Ibu. Baik Bu, terima kasih. Saya datang ke sini karena akhir-akhir ini badan saya terasa semakin lemah Bu. Nah, boleh Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini? Baik Bu, saya sekarang jadi susah makan Bu. Sejak saya konsumsi obat TBC itu, saya jadi sering mual Bu. Jadi malas makan. Saya tahu saya harus makan, tapi rasanya berat sekali Bu. Nah, dari kondisi itu apa yang paling membuat Ibu khawatir? Saya takut badan saya semakin melemah Bu. Sekarang saja saya jadi sering capek Bu. Saya khawatir kalau ini bikin tubuh saya semakin lama sembuh Bu. Baik Bu, supaya saya bisa memahami kondisi Ibu secara lebih jelas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pola makan Ibu ya Bu. Oke, kita mulai. Dalam sehari biasanya Ibu makan berapa kali? Saya paling 2 kali sehari sih Bu. Itu pun porsinya sedikit. Kadang belum habis rasanya mau mual atau sudah kenyang Bu. Oke, untuk jenis makanannya biasanya Ibu konsumsi apa saja Bu? Saya biasanya makan nasi, kadang gorengan atau mie instan. Yang penting bisa masuk aja sih Bu. Kadang kalau terlalu berat saya tidak sanggup. Kalau untuk lauk seperti ikan, daging, telur itu bagaimana? Kalau lauk sih Bu jarang karena menciumnya saja saya sudah enak. Selain itu, apakah Ibu merasakan adanya perubahan terhadap berat badan Ibu? Iya Bu, saya merasa terjadi perubahan. Saya merasa baju saya sedikit longgar dan tubuh saya sedikit lemas Bu. Oke, jadi saat ini Ibu merasakan adanya mual, makan kurang, serta adanya penurunan berat badan ya Bu. Dan tadi Ibu juga menyebutkan bahwa Ibu merasa cepat lelah ya Bu. Iya Bu, saya merasa akhir-akhir ini tubuh saya jadi cepat lelah Bu. Dulu saya sering melakukan aktivitas berat, sekarang sedikit saja saya sudah merasa capek. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, apakah pola makan Ibu yang sekarang itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Ibu saat ini? Iya Bu, menurut saya makan saya yang kurang dan pola makan saya yang tidak teratur membuat tubuh saya
bagaimana pola makan yang baik terhadap penyakit TBC Pali ini, kita harus mengetahui apa sih penyakit ini. Nah, penyakit TBC Pali ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, Bu. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis dan menyerang paru-paru yang mengakibatkan tadi yang namanya peningkatan energi dan protein. Seperti yang saya bilang sebelumnya pada bagian diagnosis bahwa ibu masih kekurangan pada bagian energi dan protein. Nah, energi di sini itu berfungsi untuk melawan infeksi, Bu. Apabila kekurangan pasti kan proses penyembuhan dari TBC itu akan memperlama dia. Nah, sedangkan untuk protein di sini itu fungsinya adalah untuk memperbaiki jaringan. Nah, untuk diet pada penyakit TBC Pali ini adalah diet energi tinggi dan protein tinggi atau diet DPT. Dengan tujuan pemberiannya yang pertama itu adalah memberikan intervensi gizi secara tepat dengan mempertimbangkan seluruh gizi pada kandungan tuberkulosis. Yang kedua, mempercepat penyembuhan dengan perbaikan gizi dan mencegah yang namanya inflamasi infeksi dan komplikasi. Yang ketiga, mencapai dan mempertahankan BB serta fungsi di tubuh yang diharapkan terutama pada jaringan otot. Seperti yang tadi kan Bu Ibu menjelaskan bahwa adanya penurunan berat badan karena baju dan celana itu sudah menggunakan serongga dan tubuh. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan energi dan makro maupun mikro, khususnya yang berhubungan dengan defisiensi akibat infeksi dari tuberkulosis ini. Contoh aja 5 poin yang tadi, yaitu yang protein, Bu. Nah, untuk tujuan yang kelima itu adalah mendorong perilaku hidup sehat dengan menerapkan diet, olahraga dan relaksasi. Dan tujuan yang keenam itu adalah mencapai dan mempertahankan diri normal. Nah, tadi Ibu juga menjelaskan bahwa Ibu mengalami namanya mual dan adanya belum nafsu makan kan, Bu. Nah, ada pun strategi makan agar nafsu makan itu tetap terjaga. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah makan dalam porsi kecil tapi sering, yaitu dengan 3 kali makanan utama ditambah 2-3 kali selingan, Ibu. Ini mungkin bisa karena kalau makan banyak saya tidak sanggup. Baik, Ibu. Nah, yang kedua strateginya itu adalah pilih makanan hangat dan tidak berminyak apabila sedang merasa mual. Kalau saja saya akan kemarin rasanya enak sekali. Ibu. Nah, untuk strategi yang ketiga itu adalah hindari makanan yang terlalu pedas atau berwarna tajam. Dan strategi yang juga penting di sini itu adalah minum air putih minimal 2 liter per hari, ya Ibu. Nah, untuk makanan yang perlu Ibu batasi di sini adalah yang pertama, gorengan dan makanan lemak tinggi. Makanya untuk konsumsi gorengan itu perlu dibatasi, ya Ibu. Yang kedua, makanan pedas. Yang ketiga, makanan instan berlebihan. Yang keempat, minuman bersoda. Yang kelima, alkohol. Dan yang keenam adalah makanan yang mengandung gas. Nah, berikut ini adalah makanan yang dianjurkan, Ibu. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa dalam sehari itu Ibu harus makan 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan. Nah, dalam satu kali makanan utama itu harus mengandung yang namanya karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran dan buah, Ibu. Nah, contoh karbohidrat yang bisa Ibu coba yaitu nasi, jagung, roti atau mie. Untuk protein hewani, susu dan olahannya, telur, daging, unggas maupun ikan. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu kalau makan telur, daging dan ikan itu perasaan karbo bisa diganti dengan hanya menggunakan protein nabati, contohnya tempe, tahu, kacang hijau atau kacang-kacangan yang lainnya. Nah, untuk lemaknya di sini bisa digunakan minyak, margarin, santan. Nah, santannya di sini menggunakan santan encer, ya Bu, dan kelapa dalam jumlah terbatas. Nah, untuk contoh sayurannya, Ibu bisa gunakan semua sayuran, tapi ada pengecualian, Bu. Misalnya kol, sawi, maupun ketimun. Contoh sayuran yang bisa digunakan misalnya bawang kuning, wortel, bayam, kangkung, maupun buncis, ataupun kacang panjang di rumah. Nah, untuk contoh buahnya, seperti pada sayuran juga, di sini ada pengecualian, Bu. Hindari buah yang tinggi gas, misalnya nangka dan durian. Contoh buah yang bisa dikonsumsi di sini itu juga bisa semuanya. Pokoknya dia yang tidak tinggi gas. Bisa dicoba pepaya, pisang, jeruk maupun apel. Contoh yang bisa
kayu rebus, tempe kukus, bayam rebus maupun buah pisang. Nah, untuk keselingannya, bubur kacang hijau maupun kunyit luwak. Intinya itu dia makanan yang tidak menimbulkan rasa mual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada strategi agar nafsu makan dan mual tetap terjaga. Nah, dari semua yang kita bahas, menurut Ibu, apa langkah kecil yang bisa Ibu lakukan? Jadi saya bisa mulai makan dengan kecil-kecil tapi sering. Selain itu saya juga mungkin akan mulai menambahkan sumber protein seperti yang dibilang tadi dengan menambahkan carbohydrate. Nah, itu sudah sangat baik Bu dan realistis untuk kondisi Ibu saat ini. Saya percaya pasti Ibu bisa melakukannya. Saya akan mulai melakukan. Terima kasih Bu. Sampai Ibu. Baik Bu, setelah sesi konseling ini, saya harapkan Ibu tetap datang pada pertemuan berikutnya ya Bu. Nah, supaya kita bisa melihat perkembangannya, di sini saya ingin kerjasama dengan Ibu untuk mencatat apa saja yang Ibu konsumsi setiap harinya. Itu dari waktu makan, makanan, bahan, berat dan URT. Misalnya waktu makan pagi, pas sarapan. Ibu misalnya makan ayam semur, bahannya tulis saja Bu ayam. Beratnya apakah di rumah ada timbangan Bu? Kebetulan ada. Nah, itu lebih baik lagi jika dia tidak bisa ditimbang Bu. Nah, jika Ibu malas atau lupa, bisa menggunakan URT misalnya satu potong atau sebagainya. Nah, berat badan Ibu juga bisa ditimbang sekali dalam seminggu ya Ibu. Nah, jadi target kita di sini adalah makan lebih sering, ada sumber energi dan protein setiap makan, serta mual mulai berkurang dan adanya peningkatan berat badan ya Ibu. Nah, Ibu bisa menggunakan leaflet ini sebagai panduan di rumah. Oke, nanti kita bisa evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Apakah ada perubahan pada pola makan Ibu, apakah mulai berkurang, nafsu makan lebih baik, serta adanya peningkatan berat badan. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu. Saya jadi lebih paham mengapa pola makan dapat membantu penurunan stres. Iya Bu Fiana, Ibu sudah melakukan langkah yang sangat baik hari ini. Yang penting mulai dari langkah kecil dulu. Saya sangat mengapresiasi atas sudah membantu hari ini. Baik Bu, terima kasih. Saya lebih yakin untuk menggunakan pola makan. Ibu sudah mengambil langkah awal yang sangat baik. Perubahan itu tidak langsung harus besar. Yang penting dilakukan secara bertahap. Baik Bu, saya akan mulai pelan-pelan proses. Nah, kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk melihat bagaimana perkembangan ini. Terima kasih sudah datang ke ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Nah, sebagai penutup, saya ingin menjelaskan pendekatan apa yang digunakan dalam video konseling kali ini. Pendekatan yang digunakan dalam konseling kali ini adalah menggunakan Health Belief Model atau HBM, yaitu suatu teori yang menekankan bahwa perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh persepsi individu, seperti perceived susceptibility, yaitu persepsi terhadap resiko yang dialami, perceived severity, yaitu tingkat keparahan penyakit. Selain itu ada perceived benefit, yaitu manfaat yang diperoleh dari perubahan, serta perceived barriers, yaitu hambatan yang dirasakan. Selain itu, ada yang namanya self-efficacy atau keyakinan diri, dan cues to action sebagai dorongan untuk bertindak, juga berperan penting dalam membantu klien melakukan perubahan perilaku yang lebih sehat.